Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27 yang demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, apa itu narsis? Kita sering memakai kata ini, namun terkadang pendalaman kita tentang maknanya kurang begitu jelas. Narsis berasal dari kata narsisisme atau juga narsisme. Secara singkat, narsisme adalah perasaan cinta pada diri sendiri yang berlebihan. Sesungguhnya sifat narsis ada dalam diri manusia sejak lahir. Mulai mengagumi bagian tubuh yang indah pada dirinya seperti alis, mata, bibir, dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada bagian tubuh yang dirasa tidak indah, segera diperbaiki, diperindah. Mungkin bagian hidung yang kurang mancung dibikin mancung. Wajahnya yang dirasa kurang tirus dibikin tirus. Bisa melalui operasi plastik atau juga bisa melalui aplikasi kamera HP. Maka tidak jarang beberapa pria tertipu dengan pasangannya akibat menjalin relasi lewat media sosial. Foto dan fakta terlalu berbeda. Dalam kadar yang benar, narsis sesungguhnya bermanfaat untuk mengangkat diri agar tidak minder. Tetapi jika berlebihan, yang terjadi adalah kelainan kepribadian yang bersifat psikologis. Namanya gangguan kepribadian narsistik. Gangguan ini disertai ciri-ciri kepribadian yang ingin dimuliakan, dianggap penting, berkebutuhan lebih untuk dikagumi, dan cenderung melakukan penghinaan pribadi dan kurang dari empati untuk orang lain. Mereka tidak mau disaingi. Dengan demikian, orang dengan gangguan narsistik biasanya menunjukkan kesombongan dan rasa superioritas pribadi yang terdistorsi dan berusaha membangun kekuatan dan kendali yang melecehkan orang lain, cenderung ingin menyingkirkan orang lain. Saudara, para rohaniawan di masa Kristus berkarya tampaknya sebagian besar juga mengalami gangguan narsistik. Mari mendalami narasi dalam teks bacaan kita. Ketika Kristus sedang mengajar orang banyak,
para imam dan tua-tua datang menantangnya untuk membuktikan wewenang dan kuasa Kristus, katanya. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu padamu? Cermati ayat 23. Cecaran pertanyaan yang tidak sopan ini memang dilatar belakangi adanya suatu fakta bahwa Kristus datang ke Yerusalem dieluk-elukan layaknya raja. Orang banyak berteriak hosana kepadanya. Ini cukup membuat mereka, yakni para imam dan tua-tua itu iri hati. Ditambah lagi kuasa Kristus menyucikan bait suci dengan mengusir para penjual yang sebenarnya sudah mendapat izin dari pembesar bait Allah karena membayar uang sewa. Ditambah lagi memberikan ajaran baru di wilayah mereka. Lihat, mereka merasa tersaingi. Mereka merasa dilecehkan. Posisi kuasa mereka terganggu. Sehingga mereka bertanya, siapa yang mengutusmu untuk melakukan semuanya itu? Kaisar, imam kepala, atau Allah? Katakan dan tunjukkan buktinya. Ini sudah keterlaluan. Itu kalau pakai bahasa saat ini. Maka perhatikan lebih dalam ayat 23 pada bagian ini. Para imam dan tua-tua berkata, siapa yang memberi kuasa ini padamu? Ini adalah pertanyaan yang tak tahu diri, saudara. Seolah mereka menegaskan dengan angkuh bahwa Kristus tidak memiliki kewenangan dan kuasa karena mereka tidak memberikannya pada Kristus. Bagi mereka, kewenangan dan kuasa itu adalah milik mereka. Lalu bagaimana Kristus menjawab pertanyaan mereka? Ayat 24 dan 25 bagian A menyatakan, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Saudara, sesungguhnya pertanyaan Tuhan Yesus ini merupakan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Semua orang tahu jawabannya, tetapi mereka kesulitan untuk menyatakan suatu jawaban. Mari masuk lebih dalam. Mengapa Kristus justru kembali bertanya dan memakai Yohanes untuk media pertanyaan itu? Apa tujuan Kristus? Asal bertanya? Tentu saja tidak. Seperti biasa, Kristus tidak ingin asal jawab, saudara. Kristus senantiasa meninggalkan pembelajaran dan pencerahan dalam setiap kalimat yang diungkapkannya. Mari kita ingat kembali bacaan Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, ayat 19 sampai dengan 28 sebagai bacaan Injil dalam khotbah Minggu Advent ketiga 2 minggu yang lalu. Kisah ini juga tertulis di Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12. Bukankah di sana dikisahkan saat itu lembaga keagamaan Sanhedrin mengutus mereka untuk datang meminta penjelasan tentang identitas Yohanes Sang Pembaptis. Mereka bertanya, apakah Yohanes adalah Mesias yang dijanjikan, atau Elia, atau nabi yang lain? Dan jelas kata Yohanes Pembaptis bahwa dia bukan Mesias. Jika ia membaptis dengan air, dia Mesias itu akan membaptis dengan Roh. Untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa tidak layak. Yohanes mengaku bahwa Mesias bukanlah dia, melainkan Yesus Kristus. Perhatikan saudara, dengan pertanyaan ini, Sang Kristus mendorong mereka untuk mengingat kembali percakapan mereka dengan Yohanes. Yang sesungguhnya gamblang, siapakah Mesias yang sebenarnya? Jika demikian, mereka mestinya tahu wewenang dan kuasa dari manakah Mesias itu. Lebih dari itu, saudara, kita semua juga mengerti bahwa Yohanes tidak memiliki tanda-tanda apapun. Sedangkan Kristus banyak memiliki tanda-tanda mukjizat. Orang buta melihat kembali, orang lumpuh berjalan, sakit kusta disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan.
Jika yang tanpa tanda saja, yaitu Yohanes Pembaptis, mereka hargai dan percayai, bagaimana mungkin mereka mempertanyakan kuasa Kristus yang penuh dengan tanda? Dalam tahap ini, Kristus berupaya menyadarkan mereka. Alih-alih mereka mengakui kuasa Kristus, justru pikiran mereka terlalu politis. Jika mengatakan bahwa kuasa Kristus dari surga, mereka takut Kristus akan membalikkan pertanyaan mengapa mereka tidak percaya. Tetapi jika mereka katakan bahwa kuasa Kristus dari manusia, mereka takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu seorang nabi. Maka ayat 27 menyatakan bahwa mereka menjawab tidak tahu. Mereka menjawab tidak tahu, saudara. Perhatikan ini. Saat mereka menjawab tidak tahu, mereka sudah berdusta. Sebab mereka tahu benar bahwa baptisan Yohanes dari Allah. Dan mereka juga tahu benar melalui kesaksian Yohanes bahwa Yesuslah Mesias. Mereka tahu kuasa dan kewenangan Sang Mesias. Bahkan ketika pembaptisan Yesus Kristus terjadi, misalkan, ketika itu Roh Kudus berwujud burung merpati turun, disertai suara dari langit yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Semuanya itu dikumandangkan, disaksikan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu itu? Sayang sekali, mereka lebih takut untuk malu ketimbang takut dosa. Sehingga mereka pun tidak segan untuk menutup mulut mengenai pemikiran, pemahaman, perasaan, dan kebenaran. Mereka memilih berdusta. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, semua terjadi karena mereka, para imam dan tua-tua, mengalami ketertutupan batin terhadap kebenaran Kristus. Mereka terlalu dikuasai oleh kekuasaan dan kewenangan mereka sebagai bagian dari lembaga terhormat sekelas Sanhedrin. Mereka tampak seperti para penderita gangguan narsistik yang tidak pernah bisa menerima ketika tersaingi oleh orang lain. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berefleksi. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang makasih dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami pada saat ini. Khususnya ketika kami bergumul tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami, ya Bapa. Dan kami dipulihkan dari semua keterbatasan kemanusiaan kami, semuanya karena kasih-Mu. Dan di masa pandemi saat ini, ya Allah, kami mohon penyertaan Tuhan. Ketegaran hidup kami, keluasaan berpikir kami, kedewasaan kami, rohani maupun jasmani, kiranya dalam lingkup kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan berkati TNI Polri, sampai dengan RT, RW, dan masyarakat semuanya. Di tengah-tengah kekacauan yang ada ini, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan. Kami mohon ya Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang mengalami masalah, kiranya Tuhan berkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam Kawilujengan.